Bab 2748. Bagaimana kabar adikku? Berpura-pura menjadi tuan muda. Untuk menghadapi Mileye, harus ada alasan yang masuk akal. Berpura-pura menjadi tuan muda, tidak diragukan lagi, ini adalah alasan yang bagus. Bagaimanapun, Master Pedang Berbaju Biru tidak pernah secara pribadi mengenali Mileye di klan Yang. Dalam hal ini, mereka tidak perlu mengenali identitas Mileye. Dan setelah membunuh Mileye pada saat itu, cari saja alasan untuk menyalahkan orang lain, bukankah itu akan menjadi akhir dari semuanya? Tentu saja, beberapa orang di aula masih khawatir, karena ini membunuh tuan muda, bukan membunuh kucing atau anjing. Seorang lelaki tua keluar dan berkata dengan suara yang dalam, "Si Jun, kami tidak tahu sikap Master Pedang terhadap tuan muda." Mendengar hal itu, wajah semua orang kembali serius. Posisi apa yang ditempati Mileye di hati pria berbaju biru? Seandainya tuan muda ini penting di hati sang Master Pedang, bukankah mereka akan celaka? Si Jun berkata pelan, "Kami telah mengetahui bahwa Mileye ini hanyalah anak haram. Master Pedang itu romantis dan memiliki ribuan anak. Bukankah itu hal yang normal?" Setiap orang terdiam. Si Jun berkata lagi, "Bayangkan saja, jika Mileye ini benar-benar penting di hati Master Pedang, Master Pedang akan mengabaikannya selama bertahun-tahun. Akankah dia stalking? Dia tidak akan pernah disebutkan dalam klan Yang." Semua orang terdiam. Mereka harus mengatakan bahwa perkataan si Jun masuk akal, karena mereka mengetahui bahwa Master Pedang tidak pernah menyebut Mileye dalam klan Yang. Melihat ekspresi semua orang, si Jun melanjutkan, "Tentu saja, jika kalian memiliki kekhawatiran, itu dapat dengan mudah ditangani. Ketika dia datang nanti, kalian bisa berlutut di depan gerbang kota dan memohon maaf padanya. Bukankah itu akhir dari masalah?" Setelah mengatakan itu, dia mencibir. Mendengar hal itu, wajah semua orang tiba-tiba menjadi jelek. Pergi dan berlutut di depan gerbang kota untuk memohon belas kasihan. Mereka pasti tidak bisa melakukannya. Si Jun berkata lagi, "Pernahkah kalian melihat nasib penguasa dunia, penguasa alam dunia langit? Saat Mileye mengambil alih dunia langit, segera kuasai dunia langit dan dirikan akademi baru, relakah kamu melepaskan hak kalian?" Pada saat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba berkata dengan galak, "Orang ini berpura-pura menjadi tuan muda klan-klan Yang, dia harus dibunuh." Dibunuh. Di istana, semua orang setuju. Tunduk pada Mileye berarti melepaskan hak mereka, yang tidak ingin mereka lakukan. Melihat semua orang setuju, si Jun mengangguk sedikit, dengan senyuman di matanya. Meskipun orang ini benar-benar putra Master Pedang, tapi Master Pedang hampir tidak pernah muncul di klan Yang. Lagi pula, siapa yang tidak tahu bahwa ketua klan-klan yang berikutnya adalah Nona Pertama? Kami akan membunuh Mileye ini, bahkan jika petinggi menyalahkanku, Nona Pertama akan mencoba yang terbaik untuk melindungiku." Nona Pertama. Mendengar perkataan si Jun, semua orang menjadi santai. Dengan perlindungan Nona Pertama, tekanan mereka tiba-tiba mereda. Lagi pula, Nona Pertama Mela yang kini memiliki prestise yang sangat tinggi di klan. Tahukah, Nona Pertama adalah putri kandung Ibu Ratu Su. Si Jun mengangkat kepalanya dan melihat keluar istana dengan ekspresi dingin. Dia hanya anak haram. Kenapa kita harus takut padanya? Di aula, semua orang mengangguk. Di sudut, seorang pria paruh baya diam-diam mundur. Pria paruh baya ini juga seorang penguasa dunia, bernama Taeyokiyu. Setelah pria paruh baya itu mundur, seluruh orang tiba-tiba menjadi ketakutan. Dia merasa segalanya tidak sesederhana itu. Anak haram.
Biarpun itu anak haram, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka bunuh tanpa pandang bulu. Apalagi menurut penyelidikannya, Mileye memiliki garis darah iblis gila. Dengan kata lain, Mileye telah membangkitkan garis darah iblis gila dari Master Pedang, dan nona pertama ini bahkan belum bisa. Taeyo Kyu melihat sekeliling, lalu membuka telapak tangannya dan jimat transmisi suara berubah menjadi rentetan api dan menghilang dengan tenang. Dia merasa masalah ini tidak dapat diandalkan dan dia harus memberi tahu atasannya. Membunuh Tuan Muda, sampai batas tertentu, sudah merupakan pemberontakan. Kalau kekuatannya cukup kuat, bukan tidak mungkin terjadi pemberontakan, tapi yang jadi persoalan, di hadapan seluruh klan yang mereka dari dunia tengah yang tidak berarti, malah memberontak. Seperti ketika orang di desa mengatakan ingin memberontak. Bukankah ini mencari kematian? Taeyo Kyu memandangi kedalaman langit berbintang di kejauhan, matanya penuh kekhawatiran. Setelah Si Jun meninggalkan aula utama, dia sampai di rumah bambu. Si Jun membungkuk sedikit dan berkata, "Dewa dunia." Sesaat kemudian, terdengar suara dari dalam rumah bambu, "Apakah dia datang?" Si Jun mengangguk, paling lama setengah jam. Dewa dunia terdiam. Si Jun hendak berbicara tetapi berhenti. Sebenarnya, dia sedikit khawatir. Bagaimanapun, dia adalah Tuan Muda. Bahkan jika itu adalah anak haram, mereka tidak bisa membunuhnya sesuka hati. Pada saat ini, Dewa Dunia tiba-tiba berkata, "Khawatir." Si Jun mengangguk. Dewa Dunia berkata dengan tenang, "Setelah kamu membunuhnya, katakan saja orang lain yang membunuhnya. Bukankah masalah selesai?" Si Jun terdiam. Astaga, apakah eselon atas klan yang begitu mudah dibodohi? Faktanya, yang paling dia khawatirkan adalah selama ini Dewa Dunia tidak muncul. Setelah Mileye terbunuh, Dewa Dunia kemudian akan melimpahkan semua dosa padanya dan membiarkan dia yang disalahkan. Bukankah semuanya berakhir? Seolah melihat kekhawatiran Si Jun, Dewa Dunia tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir, tanpa perintah dari atas, beraninya aku membunuh Mileye." Perintah di atas. Mendengar itu, ekspresi Si Jun tergerak di atas. Nona pertama. Setelah hening beberapa saat, Dewa Dunia berkata, "Tentu saja." Mendengar hal itu, ekspresi Si Jun langsung rileks, ternyata maksudnya Nona pertama. Karena maksudnya Nona pertama, mudah ditangani. Dewa Dunia berkata, "Pergi." Si Jun memberi hormat sedikit, patuh. Setelah mengatakan itu, dia mundur. Di dalam rumah bambu, tiba-tiba berdiri seorang lelaki parubaya yang merupakan Dewa Dunia Tengah. Ketika laki-laki parubaya itu berdiri, tiba-tiba sesosok bayangan muncul tak jauh di hadapannya. Melihat bayangan tersebut, Dewa Dunia segera membungkuk sedikit dan berkata, "Tuan Agung." Bayangan tanpa ekspresi, maksud yang di atas sangat sederhana, jangan biarkan orang itu hidup. Setelah hening beberapa saat, Dewa Dunia berkata, "Tuan Agung, dia adalah Tuan Muda. Apakah benar tidak ada masalah untuk membunuhnya?" Sebenarnya dia juga takut, dia bukan idiot. Namun, dia juga bertaruh. Jika dia ingin naik pangkat, dia hanya bisa menyenangkan bos di atas. Oleh karena itu, dia harus bekerja sama dengan bos di atas. Tuan Agung berkata dengan lembut, "Apa yang kamu khawatirkan?" Dewa Dunia terdiam. "Apa yang dikhawatirkan? Apakah kamu tidak punya petunjuk apapun di benakmu?" Tuan Agung terkekeh, "Apakah kamu takut kami akan mengorbankan kamu pada akhirnya dan membiarkan kamu disalahkan?" Dewa Dunia tidak berbicara. Tuan Agung berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, Nona pertama yang ingin dia mati. Dengan Nona pertama yang melindunginya,
apa yang kamu takutkan? Nona pertama. Mendengar hal itu, Dewa Dunia langsung santai. Selama yang dimaksud Nona pertama, maka dia tidak takut. Bagaimanapun, Nona pertama bertanggung jawab atas semuanya. Tanpa Nona pertama yang berdiri di depannya, dia sebenarnya tidak akan berani membunuh Mileye. Mileye ini mudah dibunuh, tapi apa yang terjadi setelahnya? Bagaimanapun, itu adalah tuan muda. Membunuh Mileye, bagaimanapun juga, seseorang harus disalahkan, yaitu orang yang akan disalahkan dan dia juga takut untuk disalahkan. Pada saat ini, Tuan Agung berkata lagi, bunuh dia, dan kamu dapat meninggalkan dunia tengah dan memasuki Paviliun Xuan. Paviliun Xuan. Mendengar hal itu, tiba-tiba pupil Dewa Dunia menyusut dan seluruh tubuhnya gemetar. Paviliun Xuan, itulah tempat yang dia impikan untuk dimasuki, tetapi dia tidak pernah berani memikirkannya. Sebenarnya tidak begitu sulit untuk masuk ke tempat itu. Selama memasuki tempat itu, kamu hampir dapat dianggap telah melakukan kontak dengan klan yang asli dan sekarang mereka hanya dapat dianggap sebagai peripheral. Dan sekarang, selama Mileye terbunuh, dia akan bisa memasuki tempat itu. Pada saat ini, Tuan Agung berkata lagi, ini adalah satu-satunya kesempatanmu, kamu bisa melihatnya sendiri. Setelah selesai berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi alam ilusi. Dewa Dunia memberi sedikit hormat, salam Tuan Agung. Ketika Tuan Agung menghilang sepenuhnya, Dewa Dunia terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi. Dia telah membuat keputusan. Di suatu tempat di langit berbintang yang tidak diketahui, tiba-tiba seorang lelaki tua muncul di langit berbintang ini. Orang yang datang tidak lain adalah Tuan Agung. Tuan Agung melihat ke kedalaman langit berbintang di kejauhan dan memberi sedikit hormat, Tuan Yuan. Setelah beberapa saat, sebuah suara terdengar dari kedalaman langit berbintang, bisakah kamu menjelaskannya? Tuan Agung mengangguk, sudah diberitahukan. Saat dia berbicara, dia berhenti berbicara. Tuan Yuan berkata pelan, apakah kamu khawatir? Tuan Agung mengangguk dengan cepat, tepat. Tuan Yuan, itu adalah tuan muda. Apakah akan ada masalah jika kita membunuhnya seperti ini? Setelah terdiam beberapa saat, Tuan Yuan terkekeh dan berkata, masalah? Masalah apa yang mungkin terjadi? Tahukah kamu bahwa inilah yang dimaksud oleh Nona pertama? Maksud Nona pertama. Mendengar hal ini, Tuan Agung mula-mula tertegun, lalu dengan gembira berkata, Tuan Yuan, apakah yang kamu maksud adalah Nona pertama? Tuan Yuan berkata dengan tenang, tentu saja, apakah menurutmu aku akan menipumu? Tanpa instruksi dari Nona pertama, beraninya aku membiarkanmu membunuhnya. Tuan Agung mengangguk dengan cepat, ya, aku kira itu juga diinstruksikan oleh Nona pertama. Tuan Yuan mengangguk, itu diperintah oleh Nona pertama dan Nona pertama sudah lama tidak senang dengannya, jadi kalian lakukan saja tanpa beban psikologis apapun. Tuan Agung dengan sedikit hormat, dimengerti. Tuan Yuan berkata, ingat, kita harus memberantas akarnya tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Jika perlu, kamu dapat mengambil tindakan sendiri. Tuan Agung mengangguk, aku mengerti. Aku mengerti. Tuan Yuan berkata, aku harap kamu sukses. Setelah berbicara, dia benar-benar menghilang. Tuan Agung terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi. Di puncak gunung yang tidak diketahui di suatu tempat, seorang wanita berdiri dengan tenang. Orang ini tidak lain adalah Mela Yang. Saat ini nafas Mela Yang sedalam luasnya langit berbintang, terlihat jelas bahwa tingkatan alamnya telah mencapai alam dewa. Tak jauh di belakang Mela Yang, ada seorang lelaki tua yang mengikuti. Lelaki tua ini mengenakan jubah hitam dan memegang pedang di tangannya.
Setelah sekian lama, Mela yang tiba-tiba membuka matanya, menarik napas dalam-dalam, sedikit mengangkat sudut mulutnya, terobosan. Di belakangnya, lelaki tua itu memberi hormat dengan hormat, "Selamat, Nona." Mela yang menggeliat, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku ingin tahu bagaimana kabar kakakku." Orang tua itu berkata, "Tuan muda juga harusnya baik." Mela yang mengangguk, "Saudaraku, meskipun dia agak mencolok, bakatnya masih sangat bagus." Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian menoleh ke arah lelaki tua itu, "Paman Lu, bantu aku menyelidiki dan melihat bagaimana keadaan kakakku sekarang. Bantulah jika perlu. Bagaimanapun, dialah satu-satunya saudaraku. Ayah membiarkannya pergi lagi dan sebagai saudara perempuan, aku harus menjaganya dengan baik, jangan sampai dia dipukuli sampai mati oleh orang lain." Mileye terdiam. Bermanfaat.